Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabta Haji Darmawan dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah atau pidato tentang G30 SPKI. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam dan seisinya. Adanya suatu ajaran yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aturan syariat yang Allah turunkan ke permukaan bumi, yaitu komunisme. Mereka bahkan menjadi ateis, kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ada yang mengaku beragama, tetapi hanya di lisannya saja beragama, amaliyahnya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah ingkar kepada Allah, bahkan diberikan tausiah pun mereka sama saja dan tidak akan berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah mencuci mata hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan ada penutup yang menutupi mata mereka, dan bagi mereka ada siksaan yang amat pedih di neraka nanti. Selanjutnya, paham komunisme dengan konsep ekonomi. Sosialisme dengan otomatis justru membuat masyarakatnya hancur. Semua disamaratakan dan tidak ada hak kepemilikan pribadi, sehingga dapat saja dirampas kapanpun, dimanapun untuk mencapai tujuannya. Pada ayat Al-Quran, Allah telah menegaskan tentang prinsip Islam, yaitu menjaga. Salah satunya adalah menjaga harta, karena harta itu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan seseorang. Maksudnya adalah bahwa kemapanan keberadaan manusia ialah dengan adanya harta. Oleh karena itu, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, sehingga menjadi luas, sejahtera, dan seluas-luasnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga harta, maka Islam dengan ajaran sucinya mengharamkan segala bentuk pencurian dan kejahatan, bahkan penjarahan, yaitu mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan dan kerelaannya. Mencuri juga termasuk dosa yang tersebar dari dosa-dosa besar, sehingga pelakunya diancam dengan hukuman yang berat, yaitu memotong tangannya. Di antara cara pemeliharaan harta dan barang berharga ialah Islam mewajibkan kepada para muslimin beramal dan berusaha dan juga bekerja dengan halal dan thayyib, sehingga seseorang memiliki harta yang halal dan juga punya miliknya sendiri. Pada bagian lainnya, Islam menganjurkan bersedekah, memperbolehkan jual beli dan hutang piutang, serta Islam mengharamkan perbuatan zalim kepada harta seseorang yang bukan miliknya dan wajib menggantinya. Adanya kewajiban menjaga harta dan tidak menyia-nyiakannya. Satu lagi, perbuatan komunis yang secara nyata, fakta, dan saksi-saksinya mengungkapkan adalah mereka yang mengadakan pembunuhan dan penumpahan darah kaum muslimin.
Padahal dalam syariat Islam, orang-orang kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin atau ahli zimmah, serta darah orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan umat Islam dengan persyaratan tertentu, muahid itu saja harus dilindungi. Karena itulah marilah kita kaum muslimin, pada khususnya sebagai bagian penting dari bangsa Indonesia ini, jangan sampai terjerat dalam paham komunisme untuk yang kedua kalinya. Gerakan komunisme adalah gerakan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam dan juga ajaran Allah kepada kita umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terjerumus dan juga masuk ke dalam paham komunisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.